السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah dan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai hamba untuk selalu memujinya, untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk tujuan mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkanku, untuk beribadah kepadaku saja. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari Al-Qur'an. Rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tersebut ada thimar, ada buah yang akan diperoleh oleh hamba-hamba yang taat dalam hal mentauhidkan Allah. Tatkala mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka jaminan. Di antara jaminannya adalah jaminan aman, kemudian jaminan kesehatan, dan yang ketiga jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tiap hari. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka sembahlah Rabb rumah ini. Apa? Rabb dari Ka'bah. Siapa? Allah. Ini perintah untuk menyembah Tuhan atau pemilik Ka'bah, Tuhan Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perintah menyembah, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam bentuk ibadah. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan buah dari ibadah tersebut, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan dengan kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, mengesahkannya, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, maka Allah berikan jaminan
alladzi at'amahum, yaitu zat Tuhan yang memberikan mereka makan. Yang memberikan kita makan siapa? Allah. Wa amanahum min khawf, dan memberikan mereka jaminan keamanan dari rasa takut. Bayangkan para jemaah santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang kita peroleh dari tauhid tersebut. Jaminan aman. Apa gunanya sekarang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau seorang memiliki semua perbendaharaan bumi ini, pembendaharaan yang ada di dunia ini, tapi dia tidak merasa aman. Dia tidak merasa aman. Ya, bawa uang, bawa perhiasan ke sana kemari, namun apa? Tidak tenang, tidak diberikan rasa kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini kesalahannya satu, yaitu belum dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin makanan untuknya, menjamin kebutuhannya terpenuhi. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarraq li'ibadati." Wahai anak Adam, ya, sibukkan dirimu dalam menyembahku, dalam beribadah. Sibukkan diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu, amla qalbaka ginan wa asudda faqra. Aku akan isi hatimu dengan ginan, kekayaan. Diberikan hati yang selalu qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Wa asudda faqra, dan aku akan tutup kefakiran. Allah tutup, Allah penuhi kebutuhan kita. Kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari meminta-minta. Namun satu, tunaikan ibadah untuk Allah. Jaga segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Illa taf'al, apabila engkau manusia tidak menunaikan hakku, tidak rajin beribadah, tidak melakukan ketaatan, amla qalbaka syughlan wa la asudda faqra, maka aku akan isi hatimu dengan kesibukan. Sibuk memikirkan bagaimana cara bisnis ini supaya berhasil, bagaimana supaya usaha ini bisa tembus mendapatkan angka keuntungan sekian, sekian, dan sekian. Sibuk. Namun apa? Dengan kesibukan memikirkan bagaimana strategi untuk mendapatkan keuntungan dunia tersebut, wala asudda faqra, namun aku tidak tutup kefakiranmu. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kecukupan yang ada di dalam hati. Sehingga apa? Lihat ahli dunia. Ya. Ahli dunia ketika mereka menyibukkan diri mereka terus dengan dunia dan lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah ketamakan, tidak ada rasa cukup di dalam hatinya, yang membuatnya akan selalu mengeluh dan mengeluh. Rahimani wa rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah pengajian rahimakumullah. Maka sekali lagi, tunaikan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka Allah akan jamin keamanan, Allah akan jamin makanan kita, kebutuhan kita, Allah jamin kesehatan kita. Dan tiga hal ini adalah kunci dari kebahagiaan di dunia ini. Kita diberikan rasa aman, tenang makan bersama keluarga di rumah, tenang belajar,
Ya, para santri tenang nggak belajar? Yang nggak tenang paling nangis mikirin orang tua. Santri baru. Ya, tenang. Lihat saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah konflik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan cepat mengangkat segala musibah bagi mereka, yang mereka tiap hari, bahkan bukan hitungan hari, bahkan hitungan tiap menit mereka mendengar apa? Suara letupan bom, suara senjata. Tenang nggak belajar? Antum pernah dengar suara bom? Ya pernah. Ya kan? Tenang. Atau ketika belajar tiba-tiba ada orang ngelempar pakai batu. Ada? Ya ada. Masya Allah. Tenang. Tenang kita. Sehat. Pergunakan waktu sehat antum. Untuk apa? Untuk terus mendalami ilmu syar'i. Untuk terus menghafal Al-Quran. Ya, memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Gunakan waktu sehat ini. Sebelum ketika nanti, lihat, ada teman antum yang bagaimana? Yang sakit. Tidak ada kesempatannya untuk belajar di kelas, ikut kajian dan yang lainnya. Manfaatkan. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sekarang kesempatan, berikutnya rasa aman, dan Allah Subhanahu wa taala cukupkan kebutuhan antum di dalam menuntut ilmu, pergunakan uang belanja yang dititip, yang diberikan oleh orang tua, manfaatkan untuk apa? Untuk hal yang bermanfaat. Silahkan beli jajan untuk apa? Jajan yang mengenyangkan antum untuk menuntut ilmu, bukan jajan yang buat antum semakin ngantuk. Ya, kekenyangan. Ya, terlalu banyak belanja, kekenyangan, tidur terus kerjanya. Jadi gunakan. Ya, kemudian beli kitab, beli buku dan yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan bagaimana manhaj para salaf, bagaimana metode yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah tarbiyah dan al-islah. Kita sampai pada kaidah al-khamisah asyrah. Kita sampai pada kaidah yang ke-15 dalam kitab Al-Isbah fi bayani manhaj as-salaf fi at-tarbiyah wal islah. Al-Syekh Al-Muallif hafizahullah ta'ala mengatakan Al-Qa'idatul Khamisah Asyrah, Qa'idah yang ke-15, Anna da'watahum zahirah linnasi jami'an, bahwasanya dakwah para salaf adalah dakwah yang jelas, bukan dakwah yang sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah yang jelas untuk semua orang, bukan dakwah yang memilih-milih untuk kelompoknya saja, bukan. Jadi ibu-ibu, dakwah salaf ni dakwah i jelas-jelas, yakna dakwah i ngurung likna cuman sebatas kelompok doang. La sirriyah fiha wala takhsis. Tidak ada sembunyi-sembunyi dan tidak ada pengkhususan. Sembunyi-sembunyi, ya, diundang beberapa orang, kemudian nanti kajian tengah malam. Kajian di mana? Kajian di tempat-tempat yang gelap. Kajian di kamar-kamar khusus. Begitu juga la takhsis, tidak ada pengkhususan, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengar ilmu darinya. Tidak. Tapi dakwah Islam, dakwah yang sesuai dengan manhaj salaf, metodenya para salaf, yaitu
lil ammah, untuk semua, mencakup semua orang. Jadinya dakwah sunnah, dakwah salaf bukan dakwah kelompok, bukan. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, ini jalanku. Allah menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi sabili, nenek jalan, nenek syariatku, ini syariat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bada manusia, nenek jalan Islam. Ya, ini jalanku, ini jalan Allah, ini jalan Al-Quran, ini jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Ya, yakna dakwah PPC, sembunyi-sembunyi, saling-saling bisik-bisik, tidak. Jadinya Al-Quran ini tidak ada pengkhususan orang-orang tertentu yang berhak untuk mendengarkan isi-isi kandungannya, tidak ada. Atau sunnah ini dikhususkan untuk orang-orang tertentu, tidak ada. Tapi dakwah ini untuk semua manusia. Ad'u ilallah, Rasul mengatakan ad'u ilallah, ya, yang aku menyeru, aku mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan Allah, kembali menegakkan kalimat la ilaha illallah. Biar menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya, kita rida Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan berhak disembah dan tanafiang segala sesembahan selain Allah. Nene arna betena murniang la ilaha illallah. Mengajak orang untuk ikhlas dalam ibadah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ala basirah ay ala ilm, yakna asal-asalan, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat, mendidik di atas ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka? Apakah sekedar apa? Ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan aslamtu, kemudian ketika Umar mengatakan apa, mengikrarkan dua kalimat syahadat, langsung suruh sugul berdakwah? Ya. Namun belajar dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan mereka tariqah pertama dalam dakwah harus diawali dengan ilmu, didasari atas dasar ilmu, bukan asal ngomong, harus ilmu. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nono didikan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengutus para sahabat, ya, dari kalangan sahabat yang awam, maksudnya dari kalangan badui dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengutus sahabat yang kencing berdiri sambil lari. Namun yang diutus siapa? Sahabat Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, mereka mendidik umat di atas basirah, di atas ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikutiku. Para sahabat, para tabi'un, para atba'at tabi'in. Wa subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan di sini apa? Bara, berlepas diri lekan sifat syirik dan dari pelaku kesyirikan. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri lekan perbuatan syirik dan dari pelaku syirik. Orang-orang melakukan kesyirikan, jauhi dia. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Lihat, Qul, katakan. Ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, yang kafir atau yang muslim, semua manusia. Ya, yang muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya, semua manusia tanpa terkecuali. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah tauhid bukan dakwah yang khusus untuk kelompok tertentu, bukan, tapi untuk semua kalangan manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Jami'an, semua. Aku ini utusan Allah timpa ahlaku pada manusia. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yasma'u bi ma yasma'u bi min ummati yahudiyun aw nasraniyun thumma lam yu'min bi aw thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabil jahim. Tidaklah seseorang dari umat ini mendengar namaku, ya, artinya mereka menjumpai atau mendengar aku diutus. Mereka menjumpai masa Islam, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun kelompoknya. Ketika Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus beriman timbak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan syariatnya. Harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, Nasrani. Namun ketika mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itanangkan enen tuang take Nabi ngutus, tuang ta ibu-ibu tuang tah. Kenapa? Hidup kita pin zaman Islam nengkah. Ya. Namun apakah semua orang ketika hidup dilahirkan dalam keadaan Islam, ahlapuna paham sunnah, semua orang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak juga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya ketika turunnya Islam bersama dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan Al-Qur'an. Ahlaku umat harus beriman kepada Al-Qur'an, harus beriman timbak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus melaksanakan syariat Islam. Dan ini juga sebagai pelajaran bahwasanya ahlaku amalanta yang kita kategorikan sebagai ibadah, bentuk ketaatan atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus ittibah. Dan orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat Islam, yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya,
maka mereka akan illa kan min ashabil jahim, melainkan mereka akan menjadi penduduk penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Maka sudah ada jaminannya neraka bagi orang-orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dan yang sudah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di dalam sunnahnya. Allah mengatakan hadhihi sabili, ini jalanku, ini sunnahku, ikuti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasul mengatakan semua umatku akan masuk surga, melainkan orang-orang yang enggan, sagak sama surga. Sedangkan surga ini impian semua manusia, namun arak dengan sebutan yakna kulu ginta ma surga, sagak tenak tama surga. Gambarannya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya man ya'ba, siapa orang-orang yang enggan masuk surga, tama surga? Yaqulu man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadaku, yang mengikuti sunnahku, siapa yang mengikuti pemahaman para khulafa rasyidun, dakhala al-jannah, masuk surga. Berarti yang menyelisihi para salaf masuk neraka. Jelas. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya Islam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat. Kemudian alladzi lahu mulku samawati wal ard, Tuhan yang baginya kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Ia. Yuhyi wa yumit. Lihat, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadinya di antara syarat Tuhan yang harus diibadahi na tahu nyiptaang, na tahu ngidupang atau nyemati. Siapa yang menghidupkan mematikan? Allah. Wali bisa? Bisa enggak? Nabi Rasul bisa? Orang-orang saleh? Jin? Dukun? Melalui sihirnya membunuh orang. Para ahli sihir. Tapi bukan mereka yang mematikan. Di antara sebab kematian yaitu sihir. Tapi bukan tukang sihir itu yang menghidupkan dan mematikan, yang berkehendak untuk kematian dan kehidupan, bukan. Jadinya hak yang tunggal bagi Allah di sini adalah Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Maka sembah Ia. Mun yakna tahu mina hidup, yakna tahu ya, mematikan, mewafatkan, jangan sembah. Ini syaratnya. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Mana sifat iman kepada Allah dan Rasulnya? Mana sifat Rasul yang harus kita imani? An-Nabiyil Ummi, yaitu Nabi yang buta huruf. Namun secara akal, muntah ngadu akal jak. Aduh, tu buta huruf kita turut ke akal. Namun Allah menyuruh ikuti Nabi yang buta huruf. Namun Allah membekalinya dengan wahyu. Ya. Jadinya tidak ada akal di sini. Tidak ada peranan akal. Wahna jelas dalilnya batalaan an-nazar, maka pendapat, pandangan, akal batal semuanya. Kalau sudah jelas ada dalil yang menyebutkan tentang suatu ibadah.
rahimani wa rahimakumullah. Yaitu makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar, mencintai Abu Bakar. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar ketika manusia ya saat itu tenak ya beriman kepada Allah dan berimanlah kepada Nabi yang buta huruf. Apa kata mereka? Ya, tapi Abu Bakar mengatakan, sadaqta, engkau benar. Amantu bik, aku beriman kepadamu. Tanpa berpikir panjang. Ya. Disebutkan di antara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma berselisih ya, yang akhirnya Abu Bakar dengan perkataannya membuat Umar marah, nyengar Umar, dan langsung sahabat Umar radhiyallahu anhu meninggalkan Abu Bakar. Lihat bentuk mendadak nyesel Abu Bakar ini. Sangi tajat kenyakan tabesual nainang, mek pelot-pelot kah? Ya. Dan akan muncul dendam. Lihat Abu Bakar, bentuk ya bagaimana beliau cocok dikatakan sebagai As-Siddiq yang selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau mengedepankan akal. Ketika berselisih dengan Umar radhiyallahu anhu, berdua berselisih, Umar ngambek, Umar marah dan mau meninggalkan. Abu Bakar langsung merasa bersalah. Abu Bakar langsung mengikuti, balik dah Umar. Maraitan pe anti semeton pelih aku. Munita bersual, enang, ya mek tama-tama jebakku. Saling buang lah. Lihat Abu Bakar langsung merasa dikejar Umar sampai rumahnya. Namun Umar radhiyallahu anhu kesal, ya, dan itu sifat manusiawi. Kadang kesal kita, ya. Yang akhirnya ketika sampai rumah Abu Bakar di depan, langsung Umar, ya ada kulu noleh, langsung dar sempet lawangnya. Dan itu dilihat kejadiannya oleh Abu Darda. Ya, Abu Darda menceritakan. Lantas hal tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas, ya, meminta kebenaran, tabayun, bagaimana benar apa tidak. Ya, ketika Abu Darda menceritakan ya ada perselisihan antara Abu Bakar Umar, kemudian begini, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menuju rumah Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan sikap Umar kepada Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengatakan, ya, aku telah menzalimi saudaraku. Lihat, aku telah menzalimi saudaraku. Padahal ada pelih nih, tapi dia menganggap zalim aku pun saudaraku, dengan sebab dia dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sambil marah mengatakan, antum tariku li sahibi, ya pada suka jamak ke ninggalang aku le semetonku nih, sahabatku nih, kepada Abu Bakar. Maksudnya apa membuat kalian tidak senang kepadanya seperti itu? Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai. Ya, ketika Allah menyuruh
untuk beriman kepada nabi yang buta huruf, seorang nabi, sosok nabi yang buta huruf. Manusia mengatakan fa'abau ya kami kulu, ya kami kulu. Maka dengan lagu Abu Bakar mengatakan sadu aku. Ketika Nabi mengatakan antum musaddiquni, apakah kalian percaya padaku? Orang mengatakan kadzabta, bohong. Ya kami sadu. Tapi ketika itu Abu Bakar tambah berpikir mengatakan sadaqta, tetumpe, sadu aku. Ya, maka ini diantara sebab turunnya ayat di dalam surah Al-A'raf ayat ke 158. Rahimani wa rahimakumullah. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu seorang sosok nabi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, atau kitab-kitabnya. Jadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala timpa para rasul sebelumnya, para nabi sebelumnya. Ya, maka ini juga menuntut semua orang Islam untuk beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu, dan mereka mengikutinya. Ya, la'allakum tahtadun, semoga kalian menjadi atau termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini. Ketika Ibnu Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, pembiangkan aku nasihat, pembiangkan aku wasiat. Qala, wasiat yang pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekutukan ia dengan suatu apapun. Wasiat pertama. Ya, wasiat pertama adalah sembah Allah. Wa aqimis salat, baru dirikan salat, tegakkan salat, jaga perintah salat, tunaikan salat sesuai pada waktunya, tunaikan salat sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Namun sebelum perintah salat tersebut, harus pertama ditegakkan adalah bagaimana menegakkan tauhid, sembah Allah. Ini isyarat bahwasanya tauhid yang menjadi kunci utama. Bagusnya salat, bagusnya ibadah lain. Wa atiz zakah, tunaikan zakat. Wa sum Ramadan, kemudian berpuasalah pada bulan Ramadan. Wa hajjil baita wa'tamir, berhaji ke Baitullah dan umrah, laksanakan umrah. Wasma' wa'ati, dengar dan taati, dengar dan taati pemimpinmu. Ya. Wa 'alaika bil 'alaniyah, atasmu kewajiban tadi dalam berdakwah, menyampaikan semua hukum-hukum di dalam syariat Islam bil alaniyah, dengan terang-terangan. Nah, terang-terangan. Nah, jelas. Ahlapu dengan mengeri Al-Quran, no. Ahlapu dengan harus mendengar hadis tersebut, bukan pada kelompok-kelompok atau mengkhususkan orang-orang tertentu doang ikanggo nerima ia. Bareh pengajian tapi ingat tengah kelam, ngaji tengah kelam, ngadu dilacebokan, kemudian dibagikan wirid-wirid tertentu. Wirid nenek fulan, orang yang pertama, orang kedua, orang ketiga, lain-lain mau na wirid no, ya nak anggugin mese awana bapa khusus antara suami istri beda-beda. Bukan itu Islam, bukan itu syariat yang diinginkan oleh
Allah dan Rasulnya. Wa iyyaka wasir, dan waspadalah atau jauhilah oleh kalian perkara asir di dalam dakwah, sembunyi dalam artian pengkhususan hanya kepada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu di dalam masalah dakwah atau yang menerima pelajaran tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq, senantiasa ada satu kelompok orang min ummati, dari umatku, zahirin 'ala al-haq, yang mereka terang-terangan menegakkan yang hak, yang mereka terang-terangan di dalam dakwah tauhid. Tauhid dikatakan tauhid, sunnah dikatakan sunnah, syirik bid'ah, terang-terangan. Ya. La yadurruhum man khadalahum, bentuk bagaimana terangnya mereka, terangnya dakwah sunnah ini, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka, mengecilkan hati mereka, man khadalahum, orang-orang yang menghinakan, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang perkara Allah, yaitu sampai datang hari kiamat, wa hum kadzalik, mereka tetap di atas pendirian bahwasanya yang hak adalah dakwah tauhid, yang hak adalah dakwah sunnah. Ini maksudnya. Ya, jadinya sekarang para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya tak berpikir mun ya aku ja ai tagin negaan ya ba aku doang mah ini ja, bukan. Jadinya jaminan tegakna dakwah ni, menangna dakwah sunnah, dakwah tauhid no, jaminan naikan Allah. Allah yatakaffalu bihadhihi dakwah, Allah yang bertanggung jawab di dalam memenangkan dakwah ni, Allah, bukan kita. Moni tajak kami kirang arak ke perantan kapin dakwah no, sabar kita jalanang dakwah ni. Sabar kita atas celaan, atas penyelisihan orang-orang terhadap dakwah sunnah. Sabarkah kita? Itu yang kita akan pertanggungjawabkan. Sabar kita atau apa kita itu no? Adakah kita di dalam dakwah no? Namun tentang dimenangkannya dakwah ini jangan pusingkan. Kenapa? Karena yang menjamin Allah. Ketika Nabi mengatakan zahirah, akan tegak, pasti tegak, dan akan tampak tidak sembunyi. Ya, yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, karena itu sulit. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi dakwah sunnah atau dakwah tauhid, ya, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan dakwah yang elastis, marak karet. Beh julun, ya, orang yang melaksanakan maulid, nenek cinta pin Nabi, lain hadisnya, ya, mulai membawakan hadis man sanna sunnatan hasanah, pelintir-pelintir terus maksudnya, bukan. Tapi mereka yang berani mengatakan ketika saat atau pada saat dengan menolak, menyelisihi, menghinakan, memusuhi, mereka tetap mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini yang tauhid, ini yang perbuatan syirik. Harus jelas, bukan dakwah yang samar-samar. Ya abu-abu, jelas, mbeki putih, mbeki ibedang, harus jelas. Itu dakwah Islam.
Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim dunal 'ammah," apabila kalian melihat atau menjumpai suatu kaum yang mereka yatanajawna fi dinihim, yang mereka berbisik-bisik atau berdakwah kepada agama mereka, dunal 'ammah, mengkhususkan pada kelompoknya saja, dunal ammah, tidak melibatkan orang banyak. Ya ini terang-terangan. Fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah. Ketahuilah bahwasanya mereka di atas taksis dasar yang sesat. Mereka di atas kesesatan. Ya. Dan ini sebab Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada Islam yang satu, agama yang satu, agama tauhid, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Al-Qur'an. Semua jami'an. Ya, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Dan Allah mencela bagaimana bentuk ketika dakwah nono hanya sebatas kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu doang, yang ada kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok akan membanggakan kelompoknya doang. Ya narak dengan gitu, oh sunnah ini doang yang paling bagus, Al-Quran ini paling mulia, sunnah ini paling mulia. Berhenti, yang ada kelompok tak doang. Ya, kanca-kanca ini doang, wah bagus, hebat. Tidak lagi orang mengatakan Rasulullah, tidak lagi orang mengatakan Allah, Al-Quran, sunnah. Jelas? Rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya di dalam mensikapi hal tersebut kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Ketika kita terang-terangan, ketika tak terang-terangan, ya tak nyebut-nyebut di dalam dakwah. Dan dakwah ini mencakup semua aspek, mencakup semua orang. Tujuannya untuk semua orang, bukan orang-orang tertentu. Tentunya banyak orang yang akan menyelisihi. Ya. Sekali lagi, bukan untuk yang kaya saja. Misalkan dibuatkan jadwal, oh nenek, jelo nenek khusus isugi-sugi ngaji. Ya kena tersinggung mentang nyebut masalah derek. Jelo nenek iderek-derek ka ngaji. Ya taulah nyebut masalah harta. Cukup iderek. Tidak ada. Ya, yang alim, yang masih jahil, yang sugi, idere tetap pada hakta untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama, pada hakta. Al-Quran ini bukan sekedar diturunkan untuk orang Makkah doang, orang Arab doang, tapi apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diturunkan untuk umat Islam doang, namun untuk semua umat yang hidup di akhir zaman ini. Semua yang menjumpai syariat Islam, semuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha, wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." ولا تطع من أغفلنا قلبه وكان أمره فرطا. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Bersabarlah bersama orang-orang, ya, orang-orang yang yad'una rabbahum, yang mereka berdoa kepada Rabbnya, bil ghadawati wal 'ashyi, pada pagi hari dan menjelang petang, yuriduna wajhah, yang mereka inginkan adalah wajah Allah. Dari orang-orang miskin, jangan hardik mereka. Ketika tak bergaul, bergaul pindah nenek,
ya nak mau tah, ya dah berdui apa-apa, ya dah berdui Honda Beat, ya dah berdui nak tangkat nongkrong, jangan, nggak boleh, ya. Dan bisa jadi orang yang kita hinakan, orang yang kita jauhi, jauh lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari yang lainnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyanjung bagaimana posisi orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Fahal tunsaruna illa bidu'afaikum. Nabi mengatakan, apakah kalian akan dibantu oleh Allah? Tahu. Seolah-olah Nabi mengatakan, tak tahu kali, tak tahu diri, sadar dengan sugi, sadar kita yang memiliki penghasilan cukup, sadar kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar kita masih ngembang kesempatan untuk mengenal sunnah. Fahal tunsaruna illa bidu'afaikum. Apakah kalian akan ditolong oleh Allah melainkan karena sebab orang-orang lemah dari kalian, dari doa mereka. Ya, dari doa-doa orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Makanya jangan hinakan. Ya, sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah takwa, bukan harta. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tidak melihat penampilan. Allah ya dah kita kumbe. Bagaimana banyak ini, banyak itu. Bagaimana penampilan kita. Kumbe ruanta. Ganteng. Ha? Sonteng. Ha, ibu-ibu? Henges. Lenge. Ya. Namun yang Allah jadikan pembeda kedekatannya adalah karena bagaimana keikhlasan kita, takwa hati kita di dalam beramal, takwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana perbuatan amal saleh kita. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa kita jelaskan dari beberapa penjelasan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama yang berkaitan dengan bahwasanya dakwah atau cara para salaf di dalam berdakwah adalah untuk semua orang, bukan terbatas pada kelompok atau orang-orang tertentu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahan di dalam hati kita, keistiqamahan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu ikhlas di dalam beramal tersebut, dan kita dipahamkan ilmu-ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.